Kisah hidup Willem Iskandar, pionir pendidikan dari Sumatera Utara. Willem Iskandar 1840 sampai dengan 1876 telah membawa pencerahan di daerah Tapanuli, khususnya di Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel, Sumatera Utara. Lulusan sekolah guru di Amsterdam ini menjadi tokoh hebat dan pelopor pendidikan berkat perjuangannya memajukan pendidikan. Jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 1922, Willem Iskandar telah mendirikan sekolah guru pertama di Tanobato, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tahun 1862. Willem Iskandar bernama asli Sakti Nasution, gelar Sultan Iskandar, lahir di Pidoli Lombang, Mandailing Natal pada Maret 1840. Ibunya Si Anggur Boru Lubis dari Rau-Rau dan ayahnya Raja Tinating, Raja Pidoli Lombang. Ia generasi ke-11 dari klan Nasution dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Willem Iskandar juga dikenal sebagai pujangga yang melahirkan banyak karya dan tulisan. Kemampuannya menguasai bahasa Melayu, Mandailing, dan Belanda membuatnya dikenal dan disegani pemerintah kolonial Belanda. Willem Iskandar mengawali pendidikannya di sekolah rendah atau inland schoolen di Panyabungan Kota, Mandailing Natal 1853 sampai 1855. Pada Februari 1857, ia berangkat ke Belanda bersama Alexander Philippus Godon, asisten residen Mandailing Angkola, untuk melanjutkan sekolahnya. Willem Iskandar pertama kali belajar di Prestwich supaya bisa melanjutkan ke sekolah guru. Ia dibantu oleh A.P. Godon dan Prof. H.C. Milles atau guru filsafat, sastra dan budaya di Timur Utrecht untuk mendapatkan beasiswa dari kerajaan Belanda. Meski mendapatkan tantangan dari parlemen kerajaan karena dianggap kristenisasi dalam pembiayaan pendidikan, namun Prof. H.C. Milles berhasil meyakinkan anggota parlemen. Willem Iskandar akhirnya mendapatkan beasiswa di sekolah guru, kemudian lulus mendapatkan ijazah guru bantu 5 Januari 1859. Tahun 1874, ia pergi melanjutkan pendidikannya ke Belanda kedua kalinya untuk mendapatkan ijazah guru kepala sekolah. Ia berangkat bersama muridnya Benas Lubis, Raden Mas Sunarso dari Quick School Surakarta, Mas Ardi Sasmita dari Majalengka. Budayawan Mandailing Angkola Bashir Al-Hamidi Harahap bercerita tentang kehebatan Willem Iskandar. Dia mengungkapkan bahwa pada usia 22 tahun, Willem Iskandar telah melakukan terobosan besar gerakan pencerahan melalui pendidikan di Mandailing Angkola, khususnya di Mandailing. Orientasi, cakrawala, penalaran, idealisme, kearifan, dan semangat pembaharuan telah membekalinya untuk melakukan gerakan pencerahan di Tapanuli. 4 tahun setelah Willem Iskandar mendirikan Quick School Tanobato, Inspektur Pendidikan Bumi Putra Mr. J.A. Van der Cis datang dari Batavia ke Tanobato, Mandailing Natal selama 3 hari pada Juni 1866. Kedua tokoh pendidikan itu mendiskusikan cara-cara terbaik yang harus ditempuh untuk memajukan pendidikan Bumi Putra. Willem Iskandar pun menyampaikan gagasannya kepada Van der Cis, diantaranya agar pemerintah mendidik guru sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan beasiswa kepada murid-murid untuk mendapatkan pendidikan keguruan di negeri Belanda. Sebagai langkah pertama, ia mengusulkan agar beasiswa itu diberikan kepada 8 orang, masing-masing 2 orang dari Mandailing, Jawa, Sunda, dan Manado. Willem Iskandar sadar bahwa kemampuan berbahasa Melayu dan bahasa Belanda merupakan kunci gerbang ilmu pengetahuan ketika itu. Bahasa Mandailing diajarkan sesuai kaidah-kaidah bahasa, sedangkan bahasa Belanda diajarkan 4 kali seminggu. Kemampuan berbahasa itulah yang mengantarkan para muridnya menjadi pengarang, penerjemah, dan penyadur. Willem Iskandar pun bekerja keras meningkatkan wibawa sekolah sebagai pusat kemajuan. Pertemuan Willem Iskandar selama 3 hari dengan Inspektur Pendidikan Bumi Putra Mr. J.A. Van der Cis di Tanobato telah membukakan banyak hasil.
Gagasan William Iskandar agar pemerintah memberikan beasiswa kepada guru-guru muda untuk belajar di negeri Belanda menjadi pemikiran pemerintah pusat. Budayawan Bashir Al-Harahap mengungkapkan ada peristiwa yang luar biasa ketika William Iskandar melaksanakan EPTA pada bulan Juni 1871. Pelaksanaan ujian itu sangat istimewa karena dihadiri petinggi pemerintah kala itu, Gubernur Pantai Barat Sumatera, Residen Tapanuli, Asisten Residen Mandailing Angkola, dan kontrolir wilayah itu. Ujian dimulai dengan menyuruh murid-murid menulis esai, dilanjutkan dengan pertanyaan tentang ilmu alam, lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda, kemampuan berbahasa Belanda dan bahasa Melayu diuji dengan cara membaca dan berbicara. Ujian berhitung dilakukan dengan menjawab soal-soal dengan menulis pada batu tulis dan papan tulis. Usai melakukan inspeksi itu, gubernur menyampaikan kepuasannya kepada William Iskandar terhadap kemampuan murid-murid William Iskandar berbahasa Belanda. Gubernur mengharapkan agar William Iskandar lebih meningkatkan lagi mutu pendidikan di sekolah ini. Pada kesempatan lain, setelah inspeksi itu, Asisten Residen Mandailing Angkola mengunjungi sekolah ini yang kemudian diikuti pejabat-pejabat lain. Para pejabat itu berdialog dengan murid-murid sambil mengajukan berbagai pertanyaan. Para murid memberikan jawaban atau penjelasan secara memuaskan. William Iskandar bukan hanya seorang guru sekolah guru, tetapi ia juga seorang pengarang, penerjemah, dan penyadur. Ia telah menghasilkan sejumlah karya, di antaranya buku Si Hendrik Nadengan Roa. Buku ini merupakan terjemahan dari De Brave Hendrik, buku bacaan anak-anak yang paling populer di Belanda pada masa itu. Terjemahan ini diterbitkan di Padang pada tahun 1865. Isi buku tentang etika untuk anak-anak dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian, buku Barita Nama Ragam, bacaan anak-anak tentang budi pekerti, merupakan saduran dari karya J.R. P.F. Gockridge, diterbitkan di Batavia pada tahun 1868 dalam bahasa Mandailing aksara Latin. Ada juga buku Basaun atau buku bacaan anak-anak terjemahan dalam bahasa Mandailing dari karya W.C. Trun Batavia 1871 cetak ulang 1884. Selain itu, buku Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk, atau buku Basaun, naskah Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk sudah sampai di Batavia pada tahun 1870. Pemerintah pusat mengeluarkan beselit surat keputusan nomor 27 bertarik 23 Februari 1871 tentang penerbitan buku ini yang menempatkan tiras buku ini 3,015 dan sebanyak 50 eksemplar harus disimpan di perpustakaan. Pada tahun 1872 kumpulan prosa dan puisi ini diterbitkan di Batavia oleh Percetakan Negara pada tahun 1872. Buku ini dicetak ulang di Batavia pada tahun 1903, 1906, dan 1915. Kemudian, sesudah merdeka diterbitkan kembali oleh beberapa penerbit. Budayawan Bashir Al-Harahap juga menyebutkan ada sebagian murid-murid William Iskandar yang mengikuti jejaknya sebagai pengarang, penerjemah, dan penyadur, di antaranya Jalembang Gunung Doli, Soerat Parsoripodaan, Batavia 1889, Jamanambin, Sida Jahidin, Batavia 1883, Japar Lindungan, Kitab Pengajaran, Batavia 1883. Selain itu, Jasian, Sultan Kulipa, dan Jarendo. Mangaraja Gunung Pandapotan, Onmasada Parsipodaan, Tu Parbinotuan, Taporan, Parsapuluan, Batavia 1885. Mangaraja Gunung Pandapotan, Parsipodaan, Taringot Tu Paribotuan, Tanoon, Batavia 1884, dan masih banyak lagi muridnya yang meneruskan jejaknya. Sejarawan asal Universitas Negeri Medan atau Unimed, Ikhwan Azhari pernah juga angkat bicara mengenai William Iskandar.
Kata Ikhwan Azari, sebelum Taman Siswa didirikan Ki Hajar Dewantara, William Iskandar telah mendirikan sekolah guru pertama di Tanobato. Jika dikaji lebih mendalam, William Iskandar merupakan tokoh yang lebih terdahulu berjasa terhadap memajukan pendidikan di Indonesia. Dia berharap pemerintah tidak melupakan jasa tokoh pendidikan asal Mandailing itu. Tak hanya Ikhwan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr. Daud Joseph juga sangat mengagumi William Iskandar. Daud Joseph menunjukkan perhatiannya terhadap William Iskandar sebagaimana ia pernah menulis 3 artikel tentang William Iskandar di harian Sinar Harapan, yaitu Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk 1, ditemukan sebuah buku tua 14 Mei 1986, 2. Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk 2, O Mandailing Godang 15 Mei 1986, dan Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk 3, Meninggalnya Orang Jujur 16 Mei 1986. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih.